Siapa? Oke, masuk lagi ke interogasi. Ini dia aku mau interogasi Nope. Siapa Gamel? Penyumbang adsense besar di YouTube channel saya, Pak Gamel. Videonya di repost dagelan. Terima kasih Pak Gamel, alhamdulillah. Terima kasih juga Nope. Udah masuk di YouTube saya yang tidak seberapa ini. Pasti bakal besar Pak. Bakal besar ini bakal ya. Besar. Amin. Pe, aku mau nanya-nanya aja Pe. Siapa? Nah, nanya-nanya ya masalah seputar kehidupanmu dulu waktu masih kecil. Oh iya Pak, siapa? Pernah nggak kamu dari masih kecil sampai sekarang itu terlibat kasus tindak kriminal gitu? Wah sering Pak aku. Aku dulu tuh ini Pak, pernah mau ditangkap polisi Pak. Hah? Iya, pernah digerebek polisi aku. Gara-gara aku tuh besar di lingkungan yang mayoritas kebanyakan pemabuk, pemakai gitu. Aduh. Nah, aku Ntar lu pemakai apa nih? pemakai narkoba, tapi narkobanya bukan yang sabu, bukan di ganja, pil koplo Pak. Pil koplo, obat-obatan terlarang lah. Zamanku SMA itu. Double L. Double L yang makainya dikunyah. betul. Terus kalau kebanyakan makan giginya rompok. Ya itu, ya Hitam-hitam digerus di kopi biasanya makanya. Gitu. Yang membuat orang termenung kalau makan itu, minum itu. Kalau misalnya kita minum itu terus dikagetin, boy, itu bisa jantung bisa mau copot gitu rasanya gitu. Nah itu lingkunganku seperti itu Pak. Nah dulu digerebek teman-temanku, sempet. Wes polisi itu udah datang ke rumah teman. Jadi wes di depan tuh pas temanku mau kabur langsung dipukul Pak. Cep gitu. Jangan bergerak. Kelenger baru. Enggak kelenger Pak. Kaget gitu, kaget semua. Aku ya panik Pak, aku ya ampun astagfirullah. Pak, saya tuh dalam hatiku loh, saya tuh enggak makai, enggak ikut-ikut. Cuma saya tuh biar keren, kumpul sama mereka. Tapi saya enggak makai gitu. Dalam hati. Ya, pansos. Karena merasa kalau teman-teman nakal kan backing Pak. Bad boy di desa backingan. Gitu, terus dia kan kamu makan? Enggak Pak, saya enggak makan. Maksudnya teman-temanku yang dua itu emang bandar ternyata Pak. Bandar obat-obatan gitu. Aku masih ingat itu Pe. Jadi itu kalau misalnya 10.000, kalau nggak salah dapat 20 butir kah? Kamu yang kepengen atau yang butiran? Itu 10.000 dapat 8 butir Pak. 8 butir? 8 butir itu. Nah waktu itu temanku pas diangkut polisi, aku enggak sendiri Pak, aku digeledah. Ada BB-nya, barang buktinya? Aku enggak ada, aku digeledah semuanya. Karena aku kan juga enggak makai, enggak apa-apa Pak. Digeledah, ditelanjangin gitu enggak ada. Terus habis itu dompetku jatuh Pak. Pas jatuh digeledah mereka, muncul foto bapakku brimob. Loh, kamu anaknya anggota? Ya Pak, no. Terus, ada backingan bapak sendiri gitu. Akhirnya nggak diapa-apain aku. Tapi itu SMA Pak. Tapi emang nggak makai aku, emang kumpulanku orang-orang begitu. Kamu SMA mana sih Pak? SMA Mejayan. Ya SMA 2 Mejayan di Kabupaten Madiun gitu. Tapi kalau kamu bilang narkoba, aku juga pernah Pe. Ya. Jadi aku SMA itu juga ya nakal juga. Samen Pak? Double L dulu. Samen? Iya. Double L Pak? Iya, ngunyah. Iya. Ngunyah double L. Jadi kalau makan itu jadi kayak semua lonjong. Iya. Malas gitu, nggak bergerak gitu. Aku mau nyebrang selokan kecil gitu. Bukan selokan. Kalau misalnya sekolah itu ada sekolahku itu agak gini Pe, kan sering banjir Pe. Jadi dikasihin agak tinggi biar air nggak masuk. Jadi tuh mau jalan tuh kayak kelihatan tinggi betul. Jadi masuk di sekolah itu begini. Terus kalau di sekolah kerjanya tidur. Iya betul Pak. Bener kan? Nggak mau ngapa-ngapain. Nggak mau ngapa-ngapain. Malah di bangku itu iseng ini gitu. Nope Anton, siap Bu, maju pas ditanya nyantol. Tahu apa itu omong, cuma mager gitu malah. Iya bener Pe, aku dulu double L. Kalau anda tahu itu apa ya Pe, kamu ya koplo. Ya itu pil koplo. Kamu sempat minum juga? Pernah? Double L pernah. Dulu uang sakuku 10.000 kok belikan itu double L. Rekor berapa? Rekor. Berapa biji? Mungkin 4 Pak ya, paling banyak mungkin deh, seingatku 4. Itu pun deg-degan aku, soalnya 2 aja udah efeknya termenung. Ngeri juga. Ngeri itu Pak. Ngeri ya. Ngeri. Double L. Aku udah 2 Pe. Kamu? Iya. Ya. Mau berangkat sekolah. Ngunyah sambil jalan ngunyah. Goblok. Ya itu kenakalanku Pak ya.
salah satunya itu. Terus yang kedua adalah kenakalanku yang mungkin masih ke bawah sampai aku sekarang itu menggampangkan waktu, sering telat gitu. Itu termasuk kenakalan tuh. Dulu aku kan SMA itu sering, SMP SMA itu sering lompat pagar gitu Pak. Karena telat. Karena menggampangkan. Misal masuk jam 7 aku dari sekolah ke rumah itu 15 menit. Aku berangkat 6.45. Ngepres. Nah, misalnya aku bangun jam 6, tetap berangkatku 6.45, males-malesan dulu. Alah nanti gitu. Nah, itu bangsatnya, efeknya sampai ke sekarang, Pak. Kalau ada kerjaan atau apa itu ngepres. Nanti gitu. Naik motor tuh kebut-kebutan di jalan. Kalau motor, kalau sepedaan dulu SMP ya gitu. Kau kenceng Pak. Aku pernah tuh SMP itu pernah nggak telat Pak. Maksudnya pernah kan biasanya ngepres toh. Pernah tuh berangkat jauh-jauh jam. Misalnya jam 6 itu udah berangkat. Itu kan pelan Pak. Pelan. Kalau sekepelanan itu aku nggak terlalu fokus ke jalan. Kadang lihat bawah gitu sambil pernah nabrak orang Pak. Gara-gara disiplin. Nabrak petani mau berangkat ke sawah, serius tuh Pak. Aku pas nabrak langsung astagfirullah gitu. Naik sepeda waktu itu. Ya ampun. Untung kamu udah dipacul. Enggak Pak. Dia juga kaget ya. Aduh, itu mungkin ya kenakalan yang ke bawah sampai sekarang. Terlambat tuh. Sering terlambat ya Pak. Bahaya itu. Kelahi dulu pernah juga. Sering juga enggak? Ya gara-gara aku kalah judi main PS. Cuma nggak bisa bayar. Terus tuh aku utang nanti. Besok lagi akhirnya dia kewasal, aku kewablok. Itu Pak. Karena Nope ini dulu ya, tindak kriminalnya berarti narkoba. Ya. Narkoba itu Pak kalau sekarang itu udah 5 tahun Pak. Penjaranya minimal. Untung sekarang udah nggak pernah. Meskipun orang tuh ngiranya kalau misalnya kita sudah menjadi orang terkenal terus itu pakai gitu. Enggak. Karena untungnya dulu udah mencoba-coba. Iya, udah lewat lah masanya ya. Mabuk pun sekarang kan banyak tau kayak public figure itu yang kalau ke Holy Wing sering aku diajak ke situ sama teman-teman yang namanya besar-besar gitu. Enggak betah, Pak. Udah nggak betah. Sudah nggak betah ya? Nggak betah. Nggak menikmati ya. Karena dulu SMP kok aku udah minum cokre, arak gitu yang keras Pak di sini Pak. Kalau kita minum sekarang kan wine yang minum dikit langsung mabuk tuh Pak. Dulu minum sebotol aqua gede gitu, lonjoran gitu. Wah, mau kepala langsung ginyir gitu, keliling-keliling. Masa-masa itu udah terlewat. Udah lewat. Jadi begitu sekarang ditawarin udah ada. Aku malah merasa mungkin ya ada orang yang itu karena pengen ketenangannya itu. Nah, aku kadang itu bisa membaca ini sok-sokan nih biar kelihatan keren. Alah, gatel lah karena enggak ada keren sekarang. Minum untuk menghangatkan tubuh, menghargai menikmati urip gak masalah. Kalau untuk keren-kerenan nol. Apalagi kamu sudah miskin. Nah, sok-sokan miskin minum. Miskin ya. Miskin kerja. Miskin minum-minuman. Kelihatan Pak kalau orang-orang ke Holy Wing kan kelihatan ini bosnya. Ini yang angka ikut. Iya, benar. Modal tubuh doang. Aduh. Oh ini minuman mahal. Oh ini tuak ini. Dari mabuknya kelihatan. Gitu. Biasanya kalau mabuk tuak itu agak rese jadi. Iya. Nah biasanya rese itu aja yang dibayar-bayarin kacung-kacungnya. Oh iya. Yang ikut. Ya. Yang nggak ikut bayar. Yang ikut bayar kalau ada cewek paling hebat. Pengen dibungkus ya kalau lihat cewek. Nanti kalau ceweknya mau yang bayarinnya bosnya. Gitu. Tuh sama dulu pernah mau dikeluarkan dari sekolah juga Pak. Wah parah itu. Itu yang terparah. Parah itu. Kenapa kamu? Ya ini kan ada konser di sekolah. Konser. Pensi disnatalis gitu loh Pak. Ulang tahun SMA. Minum terus tidur di kelas. Waktu tidur aku kebelet kencing Pak. Mungkin masih ada efek double L males loh. Kamu ngencingin kepala sekolah? Enggak ada niatan ngencingin kepala sekolah, enggak ada. Cuma mager mau ke toilet. Males Pak. Itu jadi kan
mager, akhirnya lihat pojokan, oh ada kresek, aku kencing di kresek itu, ku tali pak, ku tali udah rapat, aman, terus aku tidur lagi di agak sana, di sebelah pojok sana, kencingku di situ. Gak lama ada kaki temanku itu kayak nginjek, prak, itu belombang pak. Nah itu gobloknya aku nggak ku bersihin, malah ku biarin. Wah besoknya dipanggil aku sama orang-orang, dicari aku satu sekolahan itu. Itu di kelas? Di kelas pak, ku kencingin itu. Ya, jadi itu masalahnya. Waktu itu dipanggil aku sama guru olahraga, masih ingat namanya Pak Lulus pak. Itu keren, maksudnya badannya six pack, hitam, ya? Ngeri no. Guru paling killer di sekolah. Punya tato kalajengking pak di lengan kiri. Serius tuh. Jadi lengan kirinya ini gede pak, yang kanan kecil. Soalnya kesengat. Jadi jalannya gitu pak. Itu dulu ditanya Arif Novianto, Yang, kamu yang kencing kelas? Nggih pak. Kamu anjing atau manusia? Karena lagi ada efek-efek gitu, aku jawab anjing mbak. Wah ditendang aku pak, pas dadaku dep gitu, langsung gulung lah aku. Ya ampun, terus mau bapakku dihubungi, suruh ke sekolah ya bapakku. Waktu itu ditelepon nggak diangkat-angkat pak, beberapa kali panggilan tuh nggak diangkat. Lagi macul di sawah dan baru kedengar, terus makku, terus bapak disamperin ke sawah, pulang ganti baju ke sekolahku. Itu bapakku ya ampun, aku ngeliat dari jauh kayak kasihan pak. Kasihan ya ampun udah tua, ini anaknya mau dikeluarin, ya ampun aku anak apa gitu. Banyak masalah-masalahku dulu tuh gitu. Gak apa-apa Pe, itu memang masa dulu ya, sama lah kenakalan apa namanya. Kalau menurutku gini Pe, kita nakal dulu itu nggak apa-apa. Ya kan lebih baik nakal dulu daripada nakal sekarang kan. Karena kalau nakal sekarang tambah hancur Pe. Hancur. Apalagi sekarang merasa punya duit. Pas ugal-ugalan tuh. Betul. Apapun bisa kebeli itu ngeri itu. Parah. Nah, aku sekarang mulai berhenti apapun yang merugikan diri sendiri, judi, trading berhenti. Karena kemarin sempat kaget punya duit terus akhirnya judi. Sempat kalah berapa? 95. Itu lemes aku. 95 juta Pe, dapat rumah Pe. Dapat Pak. Kalau di Madiun itu 95 juta dibawa ke Madiun. Tapi emakmu tahu nggak Pe? Jangan sampai tahu. Ya udah, semoga emaknya nonton ini. Ya, nggak punya dia HP-nya cuma Nokia. Nokia lawas sih. Makku cuma bisa mencet ini Pak, tombol telepon sama matiin dah itu. Telepon Nope aja itu nomornya cuma 1. Iya. Nggak tahu apa-apa. Alhamdulillah. Ini 95. Ya, nah sekarang tobat aku apapun enggak. Slot. Tidak, udah nggak tergiur. Udah berhenti total. Sebobet. Ya dulu sempat. Sebobet. SBUB, ya aku Sebobet, Hanabet itu main Mak. Gue tiap hari kalau kalah itu pas langsung depo, ke ATM depo gitu. Aku di kosku masih ada struk saldoku yang mulai dari awal sampai mulai menurun sampai 0. masih ada jejaknya. Dan itu disusun ya Pak ya? Iya Pak, itu dipajang ya Pak ya? Itu ketawanya saldo itu pas bersihin kamar Pak. Pas lihat saldo tertinggi kayak anco aku. Berapa saldo tertinggi kemarin? Ya itu Pak, 95 itu? Itu sampai 0 Pak. Itu sampai 0, aku sampai anco, aku punya uang segini loh, kenapa tak buat judi gitu. Untungnya alhamdulillah adalah masih dikasih kepercayaan orang-orang kerjaan. Habis itu masih ada kerjaan lagi. Dan beberapa teman-teman yang nonton YouTubeku adalah orang-orang yang masih mau support meskipun tahu aku hancur. Nah mereka mau wanti-wanti juga kalau misalnya ini adsense duitnya tak buat judi, mereka akan minggat dari sana. Benar, udah tidak respect lagi. Sudah tidak respect lagi sama Nope. Iya. Duitnya dipakai judi. Iya. Kalau judi 303. Tapi kamu masuk judi online. Judi online itu berapa ya? Berapa tahun? Enggak sampai tahun, kalau misalnya cuma ini 6 bulan. 6 bulan ya? Nah. Tadi udah 5 ya kan. Narkoba 5 tambah 3. Oh ini jebakan. Pengakuan dosa. Aduh. Tapi udah enggak Pak. Dan sekarang gara-gara aku judi terus sering buat konten dari mulai main, kalah itu sering kan banyak juga orang yang judi ternyata di luar sana. Mewakili ya.
sekarang mulai banyak tawaran-tawaran endorse slot, endorse apa gitu, mempromosikan situs judi. Nah, nggak pernah nerima gua. Ada, Pak? Ada, aku pernah ngelempar harga ngawur, Pak, 25 juta di ACC, Pak. Gila, Pak. Cuma satu kali postingan 30 detik. Kamu udah mau ambil? Tidak, aku ngelempar ngawur 25. Kok di ACC? Terus soalnya habis itu kan mulai hampir tergiur aku browsing lagi di internet. Influencer yang pernah ketangkap gara-gara promosian. Muncul dendanya 600 juta. Dapatnya 25. Dendanya 600. Terus kena penjara lagi. Aduh. Biar Nove yang sering kosong. Ternyata dia mikir juga. Mikir aku. Terus Pak, pernah ada kamu ngalamin hal buruk tentang polisi? Hal buruk tentang polisi? Atau enggak ketemu polisi nakal? Oh, mungkin ini ketilang, Pak. Cuma itu paling hal buruk tentang Hilang polisi. berapa duitmu hilang? Wah, paling 100 gitu, 50. Gara-gara Aku sendiri mungkin nggak patuh rambu-rambu lalu lintas. oh, kamu langgar. Melanggar, robos, terus harusnya jalannya nggak boleh terbalik, aku terbalik, ternyata di depan ada surprise. Gitu. Wow. Bayar dong. Gitu. Sarapan nih gitu. Ini tuh teman-teman ya. Ini Nope salah, dia ngelanggar muter arah itu, lupa aku pasalnya berapa, Pak, tapi aku ingat denda aja itu 500.000 kah 2,5 ya, lupa aku. 2,5 juta. Enggak, 250 kalau enggak Berarti salah. nanti tambah tadi 6 juta. Tapi kalau misalnya kamu bayar 100.000, berarti masuk duit kantong polisinya. Oh iya. Atau bisa juga dialihkan ke pasal terendah. Ini yang positifnya. Tapi kalau memang diambil, berarti 100.000 melayang. Polisi nakal lah gitu. Polisi nakal sudah ya, Pak, kamu ya? sabar sudah sabar insaf sudah. Insaf sudah, polisi nakal. Pak, aku membayangkan ya polisi-polisi yang sering nilang, mungkin yang tidak memakai pasal dan masuk kantong pribadi. Itu kan biasanya sering terjadi perut buncit. Aku yakin, Pak, kalau perutnya dibelah itu, Pak, itu muncul orang putar balik. Muncul orang rapet lampu merah. Muncul rambul dilarang stop. Muncul orang nggak pakai helm. Padahal aduh. Ya, buat teman-teman seprofesiku ya, kalau memang kamu masih melakukan berhenti. Berhenti. Dan buat teman-teman yang mungkin kayak saya suka melanggar, stop. Jangan melanggar. Biar Indonesia itu tertib. Aku takut Pak kalau gak ada yang melanggar, polisi-polisi gue cekung. Diam aja kita di pos gini. Nggak ada santapan. Polisi jadi ndak kerja. Nggak kerja. Kalau misalnya nggak ya. Nggak ada pelanggaran kan, Pak? Polisi lalu lintas dihilangkan. Gimana, Pak ya? Misal kalau polisi lalu lintas dihilangkan Indonesia gimana ya? Semraut, Pak. Semraut itu pasti. Semraut pasti. Motor naik ke dalam mobil. Nyek. Ada warung tiba-tiba ada tronton. Dia lindes karena nyari jalan kan, nyari macet. Jalan Penuh dia minggir, nabrak, ngeri. Kita benci tapi kita butuh juga. Butuh karena itu sempat ada kayak seriesnya itu loh. Oh iya, benar. Gimana kalau misalnya Indonesia tanpa polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas atau polisi apapun. Tapi ya semoga kedepannya polisi lalu lintas benar semua. Amin. Ya kan? Amin. Kita lebih profesional lah. Terus Pak, kalau misalnya kamu Pak selain narkoba, kelahi tadi pernah ya Pak ya? Kelahi tapi kamu yang dipukul ya Pak? Dipukul. Gak bisa balas karena salah. Pencurian, maling ayam. Maling ayam sama teman-teman, Pak. Tapi teman-teman itu bangsa temanku kampung tuh datang ke kandang orang, ayamnya diambil, dimasak. Kalau aku nunggu ayam yang ku tabrak gitu di jalan. Jadi memang sengaja ditabrak? Kadang sengaja, kadang ya ketabrak gitu. Kalau ketabrak udah jadi sate. Ya maling itu ayam itu teman-teman ya karena lingkungan ya. Terus maling beras mak buat beli rokok Pak. Jadi berasnya mak aku curi sekresek gitu aku jual itu dapat berapa 1 kilonya lumayan 15-10 ribu lah itu buat beli rokok gitu. Gara-gara itu mamanya jadi gak makan. Tapi banyak berasnya masih aman kecuri ini pernah ketahuan Pak gara-gara nggak langsung ku jual tapi ku taruh di bawah ini dipan. Dipan ketahuan di bawah tempat tidur ketahuan mama itu mungkin kenakalanku ya. Kalau sekarang kamu ingat-ingat itu Pak, rasa nyesal nggak sih?
Seru, Pak. Seru ya. Nah. Hidup seru ya. Itu seru, nggak lempeng itu. Mungkin kalau nggak nakal dulu, aku sekarang mungkin kenakalanku yang aku bayangkan adalah kenakalan serem loh. LGBT. Itu lebih parah tau, Pak. Sarah gitu. Gitu. Aku gak kebayang. Ya. Kalau kamu LGBT, Nggak kebayang. kamu dihantam sama Ko Erwin. Aduh. Ya itu mungkin ya ampun. Tapi untung dulu nakalnya, karena sejatinya mending nakalnya itu dulu daripada sekarang. Ada quotes yang bagus, Pak. Apa, Pak? Mending dulu perampok daripada dulu ustadz. Oh. Iya kan? Oh. Itu betul loh. Kalau dulunya Ustadz berarti sekarang tuh ngerampok. Sodako dikali 10 kali lipat. Itu benar. Cuma ada yang beberapa yang ngikut. Oke, thank you Nove. Ya Pak Gamel. Sudah mampir di YouTube tuh. Terima kasih Pak Gamel, makasih udah ngasih AdSense ke saya di YouTube saya. 2 video Pak Gamel. Mantap Pak Gamel. Ya, semoga juga YouTube-ku juga naik juga. Amin Pak, amin. Thank you. Amin. Siap. Terima kasih Pak. Thank you. Asai. Berapa menit tuh Pak? 21.